Mbak Irma udah ready? Saya join dengan dua device, ada Aini Aryani, ada Aini Aryani 2. Nah, untuk yang Aini Aryani 2, tolong dijadikan co-host agar saya bisa share screen. Yang Aini Aryani 2, itu saya laptop aja untuk share screen, jadi saya tidak perlu unmute ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis ilmu siang ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita masih dalam iman, Islam, kesehatan, kesempatan, serta Allah menggerakkan hati kita untuk berkenan berkumpul dalam pengajian rutin Keputrian Jumat siang ini, 19 Januari 2024 atau 7 Rajab 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabatnya, juga kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Sebelumnya kita dengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Mbak Irma. Beliau akan membacakan surat An-Nur, surat ke-24 ayat 32 sampai 33. 32 sampai 33. Bagi teman-teman silakan menyimak atau membuka mushafnya masing-masing. Kepada Mbak Irma dipersilahkan. Oke, Mbak Rima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika kamu dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
diri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma atas pembacaan ayat Qur'annya. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan bisa mendapatkan hikmah dari kalamullah tersebut. Sekarang saatnya menginjak kepada sesi kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani Hafizahullah. Kajian hari ini merupakan rangkaian kajian fikih rumah tangga muslimah dengan tema walimatur ursh, hukum dan adabnya. Kepada Ustazah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Jadi satu masjid di depan rumah saya nih lagi khutbah Jumat. Mudah-mudahan suaranya nggak bocor yang ke sini ya. Aman. Oke. Aman ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah MTTG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya apa saja yang terjadi pasca nikah ya. Saya sudah WhatsApp sama Mbak Dinda tentang silabus kita di tahun 2024 ini, kita mau ngomongin pernikahan terus ternyata. Kalau yang pranikah kan udah pernah dibahas dulu. Kayaknya yang udah pernah dengerin tentang pranikah udah pada nikah kali ya sekarang gitu kan. Jadi sudah harus kita upgrade ke setelahnya gitu silabusnya. Di bulan ini kita bahas tentang walimatul urs, hukum dan adabnya. Lalu di bulan berikutnya tentang kewajiban istri. Kemudian berikutnya lagi nomor 3 kewajiban suami pada istri. Lalu nomor 4 hak-hak yang berkaitan dengan finansial istri. Nomor 5 fikih dan adab pasutri selama LDR. Buat yang LDR ya, LDR itu apa sih? Nikah jarak jauh ya. LDR itu ya lelah dilandari rindu lah gitu. Nomor 6 romantisme Rasulullah terhadap istrinya. Nomor 7 hukum dan etika hubungan pasutri. Iya memang agak vulgar mungkin ya, tapi kita coba biar tidak sevulgar mungkin ya. Hukum dan beretika hubungan suami istri. Kemudian nomor 8 pernikahan bermasalah, kita akan angkat tema nikah mut'ah, nikah siri dan nikah muhalil. Dan 9 zihar. Ya, zihar banyak yang kurang memahami apa itu zihar. Jadi seakan-akan suami sama sekali nggak boleh menyamakan istri dan ibunya gitu ya, padahal nggak seperti itu juga. Nomor 10 talak, iddah dan rujuk. Khusus untuk tema talak, iddah dan rujuk. Tema itu hanya cukup kita ketahui, tidak perlu dipraktekkan ya. Tidak semua ilmu harus dipraktekin gitu. Kita tahu ilmu tentang talak, nggak usah dipraktekin juga. Kemudian nomor 11, haknya janda pasca perceraian atau kematian suaminya. 11 bulan insya Allah di 2024, kenapa cuma 11? Karena khusus di bulan Ramadan nanti kita akan bahas satu tema yang berkaitan dengan puasa ya, insya Allah. Jadi hari ini kita bahas tentang walimatul urs, hukum dan adabnya seperti apa. Saya izin share screen. Ya. Sudah nampak di layar jamaah sekalian ya? Sudah. Oke. Bisa yang belum. Ya. Apa sih yang disebut dengan walimatul urs? Walimah dari kata al-walam ya. Al-walam itu artinya pertemuan. Jadi pertemuan apapun kita bisa sebut sebagai walimah.
pesta-pesta makan-makan. Nah, itu namanya itu walimah. Jadi kalau walimah itu safar, pertemuan yang berkaitan dengan ngumpul-ngumpul, makan-makan dalam rangka doa bareng. Karena ada yang mau safar. Ada walimatul khitan, ngumpul-ngumpul ya dengan adanya hidangan dalam mensyukuri sekaligus mensyiarkan syariat tentang khitan. Kemudian ada lagi nanti walimatu apa lagi ya? Walimatul khitan, walimatul aqiqah. Nah, anak setelah disembelihkan kambing di akikoh, ada namanya walimatul aqiqah. Nah, untuk pertemuan yang di dalamnya ada hidangan-hidangan mensyukuri karena sudah dilaksanakan akad nikah, itu namanya walimatul urs. Pakai sin ya, bukan shin. Bukan walimatul ursh gitu, enggak. Pakai sin. Walimatul urs. Urs, ain, ra, sin. Kalau mau ditulis dalam bahasa Indonesia, koma atas, URS. Nggak usah tambah Y. Walimatul urs. Ya. Di kadang-kadang apa-apa yang S dikasih shin. Walimatul urs, enggak. Sama kayak ada orang doa, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, enggak pakai shin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi yang betul sakaratul maut, bukan syakaratul maut ya. Nah, jadi walimatul urs ini adalah hidangan-hidangan yang disediakan pada pernikahan dalam rangka mengundang dan memuliakan tamu yang berkenan hadir merayakan mensyukuri kebahagiaan telah dilaksanakannya pernikahan. Apa sih hukumnya melaksanakan walimah? Yang pasti walimah itu dari awal tidak wajib. Jangan dianggap sebagai suatu kewajiban. Maka orang yang tidak mampu melaksanakan walimah, dia cukup akad nikah aja di KUA, udah sah. Ya, kalau dia punya uang, punya waktu, ya silakan saja dia melaksanakan walimah. Walimatul urs itu hukumnya sunnah muakkadah. Atau sunnah yang sangat-sangat ditekankan, sunnah yang sangat-sangat dikuatkan. Dianjurkan dilakukannya pasca dukhul. Dukhul itu artinya hubungan badan yang pertama kali pasca menikah. Maka Rasulullah SAW hampir selalu melakukan walimatul urs setelah melalui malam pengantin. Jadi akad nikah, malam pengantin, baru deh habis itu walimatul urs gitu. Tapi kalau kita tidak mau melakukan seperti itu, gimana? Kita maunya walimah dulu, baru melakukan malam pengantin. Kalau di adat kita kebanyakan memang seperti itu, ya nggak ada masalah. Apalagi pertimbangannya itu dana ya. Kalau akadnya dengan walimahnya di hari yang berbeda, pertimbangannya gedung apa nih harus 2 gitu ya. Tanggalnya harus berbeda, undangan lagi, undang orang lagi, cateringnya lagi. Aduh, repot. Udahlah akad sama walimah 1 hari yang sama aja. Paginya akad, siangnya walimah. Jadi nggak usah 2 kali bikin undangan, 2 kali mesen catering dan lain-lain, nggak. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyunnahnya, ya sunnahnya itu akad dulu baru walimah. Nah, jadi gini, kalau kita melaksanakan akad itu kan yang paling afdol di hari Jumat tuh. Akad yang paling afdol itu di hari Jumat. Nah, misalnya hari Jumat akad dengan undangan seadanya, keluarga dekat aja misalnya. Terus walimah keesokan harinya tuh di hari Sabtu atau Minggu. Nggak apa-apa. Nah, itu lebih mantap lagi kalau emang bisa begitu. Tapi sekali lagi tidak harus, itu hanya bukan suatu kewajiban, hanya yang idealnya seperti itu. Annahu aula ma'ala Sofiyah bitamrin wa samrin wa aqid. Bahwa Nabi ketika menikahi istri beliau yang bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini adalah anak kepala suku di salah satu di salah satu klannya Bani Israel.
satu-satunya istrinya Nabi dari Bani Israel itu adalah Sofiyah binti Huyai, gitu ya. Nah, Nabi melaksanakan walimatul ursnya itu nggak terlalu jor-joran sih. Nabi hanya menyiapkan apa yang beliau miliki. Ada kurma, ada minyak zaitun, ada buah-buahan tertentu. Udah gitu doang. Ya, nggak usah yang terlalu muluk-muluk ya. Padahal itu royal wedding loh. Itu royal wedding loh. Iyalah, gimana nggak royal wedding? Ya, pimpinan utama dalam pemimpin utama dalam syariat Islam, ya, daulah Islamnya itu siapa pemimpin nomor satunya? Ya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak yang sampai 10 hari 10 malam dengan berganti gaun selama 10 hari juga, enggak. Ya, beda lah dengan zaman sekarang ya, enggak. Nabi itu konon maharnya itu malah lebih tinggi daripada biaya walimahnya. Nah, kalau zaman sekarang nggak kayak gitu. Kalau zaman sekarang maharnya seadanya, walimahnya yang luar biasa. Kalau perlu ngutang gadein tanah. Gitu. Enggak lah, nggak harus kayak gitu ya. Oke, Rasulullah sangat amat menganjurkan sekali untuk kita melakukan walimah kalau kita sudah menikah. Ya, banyak hikmahnya antara lain biar orang-orang pada tahu kalau kita sudah punya pasangan. Kalau nanti kita gandengan tangan, kalau kita nanti dibonceng sama seseorang dengan mesra, ya, kita tahu bahwa orang-orang tahu bahwa kita itu dilakukan itu dengan cara yang halal dan sah gitu. Dan Rasulullah juga menasihati para sahabat kalau habis nikah dan punya uang lebih itu disuruh tasyakuran walimah. Contohnya seperti yang Nabi utarakan pada Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf setelah menikah, beliau mengatakan aulim walau bisyatin, undanglah orang makan walaupun hanya dengan sajian menyembelih seekor kambing. Seekor kambing itu dibilang hanya ya. Ya zaman sekarang kali cuma seekor kambing. Wah, bisa 10 kambing ya kalau sekarang ya. Nah, intinya jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu orang terkaya di Madinah. Tapi Nabi menasehati beliau untuk melakukan walimah dengan cara cukup dengan seekor kambing pun tidak masalah. Artinya, mengundang orang makan tasyakuran itu suatu kesunahan yang luar biasa, tapi disesuaikan juga dengan kemampuan, walaupun orang kaya pun tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu gembar-gembor gitu ya. Kadang-kadang gini, ada orang nikah ya, semua duitnya dipakai buat walimah. Akhirnya setelah walimah dia bangkrut, dia nggak bisa beli rumah, dia akhirnya ngontrak. Dia nyewa ballroom hotel, misalnya 2 ballroom untuk 2 kalangan undangan yang berbeda, habis deh pokoknya duitnya. Habis itu setelah nikah, dia ngontrak di kontrakan petak. Ini kan sesuatu yang ironis ya sebetulnya. Habis uangnya hanya untuk 2 hari ya, sedangkan kehidupan setelah menikah yang akan dia jalani puluhan tahun malah tidak terlalu dipikirkan. Nah, bagaimana idealnya? Idealnya begini, tidak usah terlalu dipaksakan. Tidak usah terlalu dipaksakan untuk melakukan pesta-pesta walimah. Cukup yang sesuai dengan jangkauan kantong kita dan tidak meresahkan dan memiskinkan kita setelah pesta itu terjadi. Jangan juga diniatkan walimah itu untuk membeli gengsi. Ya, yang penting bahagia, hidup dengan layak, karena kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya bukan pada hari walimah, tapi setelah itu justru memasuki pintu rumah tangga yang sebenarnya. Baik. Apa yang harus kita perhatikan? Hindari israf, jangan terlalu boros, ya, sampai semua digadaikan. Ini zaman sekarang semuanya banyak loh yang digadein. Nggak usah jauh-jauh deh. Ya, di sekitar kita mungkin kita melihat ada seorang ibu menikahkan anaknya, surat tanahnya digadaikan. Begitu anaknya udah selesai menikah, repot gitu, tiap bulan penghasilannya dipakai untuk menebus ke pegadaian. Nah, ini seharusnya tidak terjadi ya kalau kita melakukan walimah dengan cara yang semampunya. Harus sesuai dengan kemampuan dan tidak mengharap sumbangan. Tidak mengharap sumbangan tuh yang tidak diperbolehkan, bukan nggak boleh buka donasi sama sekali, bukan. Tapi maksudnya sangat menampakkan bahwa
sumbangan itu adalah tujuan satu-satunya. Seakan-akan walimah itu seperti ladang bisnis yang diperjualbelikan gitu. Artinya nggak mau ngasih souvenir ke undangan kalau undangannya nggak nyumbang. Ini kan suatu kelihatan banget nih sebetulnya jual beli souvenir apa gimana sih gitu. Harusnya siapapun yang datang kita bersyukur dia mau datang ke walimah kita. Dia sudah ikut senang dengan walimah kita gitu kan. Kadang-kadang apa namanya sumbangan pun dihitung-hitung setelah itu. Gini, kalau di banyak yang terjadi di masyarakat ya, undangan itu dihitung. Misalnya undangannya masuk 50 juta, tuh semuanya udah dihitung 50 juta. Padahal uang yang keluar untuk walimah itu bisa ratusan juta, bahkan bisa mencapai miliaran. Akhirnya dia menyesal. Aduh, nyesel deh pada undang orang-orang ini, pada pelit-pelit banget sih. Ya, nombok nih saya jadinya. Ya, masa walimah 1 miliar masuknya cuma 50 juta sumbangannya gitu. Harusnya kita tidak berkomentar seperti itu ya. Kenapa? Karena dari awal kita memang bukan itu tujuannya gitu. Bukan jual beli event ya. Bukan jual beli event gitu. Orang yang datang mau nyumbang enggak, mereka datang nggak bawa apapun, kita udah syukur banget. Sudah meluangkan waktunya, udah datang dari tempat masing-masing ke tempat kita, mendoakan kita, Masya Allah. Ikut mencicipi hidangan kita, Masya Allah, kita udah senang banget. Bahkan kalaupun mereka nggak nyumbang pun harusnya kita udah senang banget. Apalagi kalau nyumbang, ya tambah lagi. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai tujuan utama. Seakan-akan menganggap bahwa undangan itu adalah objek yang akan kita preteli donasinya gitu. Yang akan mengasihani diri kita. Karena kita udah keluar duit banyak untuk mengadakan event ini. Padahal mereka tidak minta dibuatkan event seperti ini. Justru kita yang mengharapkan kedatangan mereka di event yang kita buat. Kemudian menghormati waktu sholat. Sebisa mungkin kalau kita nanti mau melaksanakan walimah, jangan menabrak waktu sholat dan membuat kita tidak sholat di dalamnya. Ya misalnya kita mau naik pelaminan habis sholat isya. Itu dandannya dari habis asar kan. Ya, habis asar tuh udah di touch up lah sama make up-nya gitu. Terus habis itu naik ke pelaminan itu habis isya. Nah, ke pelaminan habis isya berarti kan maghribnya tuh gimana ya? Maghribnya itu mungkin baru finishing tuh make up-nya atau baru mulai memakai bajunya. Akhirnya sholat maghribnya ditinggal. Bayangkan, kita minta doa dari orang lain agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Tapi dalam memulai gerbang pernikahan kita mulai dengan melanggar syariat Islam yang menjadi rukun Islam yang kedua. Gitu. Gimana dong solusinya? Solusinya gini, dari awal kita setting gimana caranya biar kita nggak ninggalin sholat. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat di luar kota, kita memang dari awal udah bisa jamak takhir tuh, ntar aja di jamak takhir boleh. Tapi kalau kita tidak safar, kita melaksanakan walimah masih di dalam kota gitu kan, pada dasarnya orang yang boleh menjamak itu kan orang yang safar. Orang yang tidak safar kan nggak boleh jamak. Tapi memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan kita menjamak dalam kondisi darurat yang tidak dilakukan dengan kebiasaan. Ya, maka dianggaplah pengantin ini dalam kondisi darurat, dia tidak bisa melaksanakan sholat maghrib karena sudah didandani sekian jam. Yang kalau dia rombak lagi make up-nya akan memperlama akan membuat event itu jadi berantakan. Maka dianggap itu darurat dan diperbolehkan untuk menjamak. Tapi akan alangkah baiknya kalau dari awal kita bikin maksudnya masa iya kita merencanakan sesuatu dalam kedaruratan. Saya sudah merencanakan tapi masih dianggap darurat, kok kayaknya agak janggal gitu. So, kalaupun kita mau walimah dengan waktu yang kita akan naik ke pelaminan ba'da isya, ya sudah pilihlah tanggal yang sesuai dengan tanggal haid kita misalnya ya. Itu kan lebih enak tuh. Jadi kita nggak usah ngeributin sholat. Kenapa? Karena kita dalam kondisi haid misalnya. Atau kita di luar kota sehingga kita bisa menjamak dan tidak dikit-dikit jamak. Tapi kalaupun sekali lagi itu di dalam kota
dan kita memutuskan untuk menjama, apakah ada yang memperbolehkan pengantin untuk menjama? Memang ada, dianggap sebagai suatu kedaruratan dengan syarat tindakan jamaknya itu tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan, dan kita tahu bahwa orang nikah juga bukan untuk sesuatu yang ingin dibiasakan. Ya sudah, ambil pendapat itu. Kalau memang tidak memungkinkan, kita atur waktunya lagi. Tapi sekali lagi catatannya, selagi bisa kita atur dari awal, jangan merencanakan sesuatu yang kita akan berada dalam suatu kedaruratan untuk mencari dikit-dikit rukhsah untuk jamak. Kemudian yang kelima, kalau bisa dalam jajaran undangan kita bukan orang kaya semua. Carilah event di mana kita mengundang orang yang fakir, orang yang miskin, mereka yang butuh makan. Agar hidangan walimah kita tidak masuk seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai hidangan yang paling buruk. Karena Nabi pernah bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya. Jadi hidangan walimah, hidangan yang paling buruk dan hidangan yang paling keji gitu ya, adalah hidangan yang menjadi santapan di walimah tertentu. Mau itu di walimatul urs, mau itu di walimatul safar, walimatul akikoh, atau walimah apapun itu, yang mana di dalam walimah tersebut ada banyak hidangan, namun hidangan itu hanya disantap oleh orang-orang kaya yang pada dasarnya tidak butuh makan. Sedangkan orang-orang miskin itu tidak diundang. Padahal yang lebih butuh sebetulnya orang miskin. Seandainya hidangan yang kita sajikan itu disantap dengan penuh kesyukuran oleh orang miskin, itu kan semakin mereka berbahagia dengan sajian kita, semakin berkah juga gitu acara kita, ya walimah kita kan. Misalnya kita walimah, terus kita memang mengundang keluarga yang tidak fakir, tidak miskin, teman-teman juga tidak fakir, tidak miskin, bos-bos, atasan, partner kerja, teman-teman sejawat, sepekerjaan, itu semuanya bukan orang fakir, bukan orang miskin. Tapi cobalah kita juga ngundang kalangan mahasiswa yang udah tanggung bulan gitu ya. Atau siapalah gitu. Mahasiswa yang telat dapat kiriman transferan dari orang tuanya, udah tinggal makan mie instan mulu tuh akhir bulan. Wah, diundang ke walimah yang makanannya zupa sup, lasanya. Wah, seneng banget mereka, perbaikan gizi kan. Jadi lebih kalau misalnya mereka berdoa, ya Allah, enak banget makanan lu, didoain deh, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Itu doanya dari hati loh mereka, itu saking senengnya. Coba kalau misalnya yang hanya sekedar terucap dari mulut tapi tidak dari hati, hanya sekedar formalitas. Moga langgeng ya, moga ini itu. Ya, ya kita appreciate dengan ucapan itu. Tapi kalau itu ungkapan dari hati, saking senangnya diundang dikasih makan enak-enak, wah, itu bisa menembus arsy itu doanya gitu ya. Karena benar-benar dari hati ya. Memberikan makan orang yang lapar. Tapi gimana ya kalau kita mengundang teman-teman yang termasuk orang yang fakir gitu, kalau kita mau bikin satu event yang sama dengan kalangan jet set, kalangan keluarga, kalangan bos gitu, kok kayaknya nggak etis kalau mereka disandingkan satu gedung dengan orang-orang fakir, anak-anak yatim panti misalnya. Ya sudah, kalau begitu dipisahkan, kalau nggak dipisahkan tempatnya, dipisahkan waktunya, agar mereka sama-sama nyaman. Ya, mereka sama-sama nyaman. Yang nggak punya baju bagus nggak minder sama yang bajunya bagus-bagus. Yang kalangan jet set the haves itu merasa tidak risih, kok ada orang-orang yang penampilannya sangat jauh berbeda dengan mereka. Ya sudah, kalau begitu timingnya dibedain. Misalnya kalangan yang orang-orang menengah ke atas, undangan itu yang malam. Untuk yang kalangan kurang mampu, anak yatim dari panti, kita undang misalnya 100 orang gitu ya. Itu misalnya yang datangnya habis zuhur, dalam rangka mereka makan siang, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya bisa menyewa dua tempat yang berbeda, ballroom A sama ballroom B, itu bisa juga dipisahkan. Tapi yang pasti, hidangan yang kita sajikan itu dinikmati oleh mereka yang
benar-benar butuh makan gitu. Bukan hanya sekedar mereka yang senang-senang, yang bahkan mereka tidak tertarik menyentuh makanan kita karena mungkin mereka bisa afford makanan yang jauh lebih lezat dibandingkan sajian-sajian yang kita hidangkan. Baik, yang terakhir adalah memperhatikan riasan yang kita pakai. Memang kita ingin menjadi ratu dalam sehari. Ada ratu dalam 3 hari, tergantung berapa hari mereka melakukan walimah ya. Tapi gini, walaupun kita ingin menjadi orang yang paling cantik di situ, tetap kita terikat dengan aturan-aturan dalam syariat. Kita jangan melanggar aturan riasan yang ada. Contoh misalnya, pakaian tetap harus syar'i, menutup aurat, ya, tidak menerawang, ya, dari bahan brokat, tapi nggak pakai furing, tembus pandanglah semua itu, ya. Kemudian dada jangan dibiarkan menonjol begitu, tapi ya mungkin dikasih veil, gitu kan, untuk menyamarkan lekukan yang ada. Terus misalnya apalagi tidak usah mengerik alis. Ini dia yang paling terjadi ya. Paling sering terjadi mengerik alisnya, mencabut alisnya. Jangan. Kalau mau bagus alisnya tuh, kalau MUA-nya bagus, kalau make up artisnya bagus, pasti mereka bisa melukis alis yang indah tanpa harus mengerik-ngerik dan mencabut-cabut. Ya kan? Apalagi misalnya, ya banyaklah riasan-riasan yang lain. Tidak usah menyambung bulu mata dengan bulu mata, maksudnya yang ditempel di bulu mata, apalagi bulu mata asli. Kalau bulu mata palsu, masih ada yang memperbolehkan. Kalau bulu matanya bulu mata palsu. Tapi kalau extension bulu mata dengan bulu mata asli manusia yang ditempelkan ke bulu mata asli kita, itu banyak yang melarang. Ya. Jadi pastikan penampilan kita yang cantik, menarik, menglini ini tidak melanggar aturan syariat yang ada, karena yang kita inginkan di dalam walimah ini adalah doa yang ikhlas, yang tulus dari para mereka yang datang, doa-doa dari para malaikat, dan keridhaan dari Allah Ta'ala, dan kita jangan melanggar aturan yang ada, agar apa? Agar keinginan kita dapat sakinah mawaddah warahmah ini benar-benar terwujud. Nah, bagaimana dengan menggunakan tabir antara undangan laki-laki dan perempuan? Apakah ini suatu keharusan? Ini kan kadang-kadang ada ya beberapa wedding organizer yang menawarkan gimana kalau undangan laki-laki dan perempuan kita pisahkan. Sebetulnya itu suatu keharusan atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, sebetulnya bagus sih memisah undangan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang nempel-nempel gitu ya, berdesak-desakan gitu. Tapi ada minusnya juga. Orang-orang yang berpasangan jadi malas datang karena mereka akan dipisah, suami istri dipisah gitu kan. Akhirnya kadang-kadang janjian ketemunya di mana malah nggak ketemu dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita akan bahas dulu secara hukum syariatnya gimana sih? Emangnya itu suatu keharusan untuk memisahkan undangan? Kita akan bahas dulu pendapat yang pertama. Ada yang mewajibkan sih. Alasannya agar tidak terjadi ikhtilat, agar tidak terjadi percampuran laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Alasan dalilnya, mereka menggunakan dalil surat Al-Ahzab ayat 53. Yang bunyinya, apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istrinya Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi mereka. Ya, biar nggak ada yang cinta lokasi di tempat, gitu. Ngobrol berlebihan laki-laki dan perempuan. Dalilnya mereka menganggap bahwa laki-laki dan perempuan kalau interaksi pakailah tabir. Kemudian dalil yang kedua yang mewajibkan pemisahan undangan laki-laki dan perempuan adalah hadis yang bunyinya Nabi pernah menegur Maimunah istri beliau dan Ummu Salamah. Dua-duanya adalah istri Nabi. Mereka pernah berbincang-bincang dengan Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra. Nabi bilang sama Maimunah sama Ummu Salamah, kalian kenapa nggak pakai tabir ngobrol sama laki-laki, ya seorang sahabat ini. Lalu kata Maimunah sama Ummu Salamah, ya Rasul, laki-laki ini tunanetra, dia tidak bisa melihat kami. Tapi Nabi bilang sama mereka, tapi kan kalian bisa memandang dia.
Nabi itu nggak rela istrinya memandang laki-laki lain. Dan Nabi seorang yang sangat menjaga gitu terhadap istrinya, benar-benar istrinya dijaga sebagai sosok yang menjadi miliknya. Nah, dua dalil inilah yang digunakan oleh mereka yang mewajibkan tabir. Ya. Kemudian ada juga sih yang tidak mewajibkan. Orang-orang yang tidak mewajibkan pemisahan undangan laki-laki dan perempuan berlandaskan pada argumentasi bahwa surat Al-Ahzab ayat 53 itu perintah Allah terhadap istri-istrinya Nabi aja. Kalau ada para sahabat yang ingin berbicara, berkonsultasi, menanyakan hal-hal tentang agama kepada istrinya Nabi, boleh menghadap tapi harus dibalik tabir. Dan itu hanya kepada istrinya Nabi saja. Kalau jamaah sekalian pernah nonton film-film Korea di zamannya kerajaan Joseon ya, apa sih itu? Joseon. Iya, kerajaan-kerajaannya Korea jauh ya, atau kerajaan-kerajaan Jepang, kerajaan-kerajaan Cina, Tiongkok itu kan, kalau ada orang mau menghadap permaisuri atau putri, itu pasti ada tirai yang memisahkan di antara mereka kan. Ada tirai gitu antara permaisuri sama jenderal perangnya lah, apanya gitu kan. Nggak sembarangan orang bisa bertatapan dengan putri atau ratu. Kalau putri dan ratunya sedang dibawa keliling kota dengan tandu, rakyat disuruh nunduk ke bawah, nggak boleh menatap wajah ratunya atau putrinya. Karena kedudukannya yang sangat tinggi dan mulia. Nah, seperti itu juga permaisuri-permaisurinya Nabi, alias Ummahatul Mukminin. Nggak sembarangan laki-laki bisa menatap begitu saja. Harus pakai tabir. Tapi itu hanya berlaku kepada istri-istrinya Nabi saja. Nah, kata mereka begitu. Artinya, kalau kepada selain istrinya Nabi, tidak se-ekstrim itu perintah di dalam Al-Quran. Jadi, mereka tidak mengambil dalil surat ayat Al-Ahzab 53 untuk selain istrinya Nabi. Yang kedua, hadis tentang Ibnu Ummi Maktum. Hadis tentang Ibnu Ummi Maktum itu yang tentang Ummu Salamah sama Maimunah itu tidak pakai tabir berbincang dengan dia, ternyata itu adalah hadis yang bermasalah secara sanadnya. Ya, ada yang tidak siqah, namanya nabahan. Salah satu perawi yang tidak terpercaya sehingga hadis itu menjadi cacat secara hukum ya dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dalil yang ketiga, bolehnya mencampur undangan laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Dalilnya bahwa istri Nabi juga melayani tamu-tamunya Nabi yang laki-laki walaupun tanpa tabir. Ya, langsung gitu. Disajikan minuman, disajikan makanan tanpa ada tabir yang memisahkan. Artinya dalam urusan muamalah tertentu memang harus pakai tabir, tapi dalam urusan muamalah yang lain tidak diharuskan pakai tabir. Dalil yang keempat bahwa di masa Nabi, Masjid Nabawi tidak dipisahkan dengan tabir antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan. Jadi makmum laki-laki itu di depan, kemudian di belakangnya lagi pintu keluar masuk, lalu di belakangnya lagi adalah perempuan. Tidak ada tabir yang memisahkan, tetap di satu gedung yang sama, hanya saja dipisahkan yang laki sana, yang perempuan di sini. Nah, bagaimana kita menyikapi dua pendapat yang berbeda ini? Ada yang mewajibkan pisah undangan laki dan perempuan, ada yang tidak wajib untuk memisahkan. Sikap kita seperti apa? Sikap kita adalah sebisa mungkin, kalaupun kita tidak mungkin memisahkan undangan, karena mungkin undangan akan datang dengan pasangannya masing-masing dan mereka tidak ingin dipisahkan tempat, upayakan tidak terjadi desak-desakan. Kalau kita menyewa gedung yang kapasitasnya 500 orang, ya sudah, gedung 500 orang, undangannya 250-an orang aja, gitu. Sehingga apa? Sehingga nggak terjadi, wah, desak-desakan, gitu kan. Atau misalnya kalau gedungnya bisa untuk 1.000 orang, ya berarti kita 500-600 orang aja gitu yang seharusnya hadir, sehingga lega, tidak berdesak-desakan, tidak ngantri panjang makanannya gitu. Terus pondok-pondokan makanannya itu dipisahkan di beberapa tempat sehingga mengurai antrian yang tidak seharusnya.
Intinya kita ingin memuliakan tamu, senyaman mungkin tamu hadir di tempat kita. Ya, kadang-kadang ada tuh, pokoknya yang penting undangannya banyak. Pokoknya undangannya sebanyak-banyaknya, tapi tempatnya nggak diperhitungkan. Pernah juga ya, kita lagi mau ke kondangan kemana gitu kan. Silakan makan, piringnya habis. Dan panitia itu di belakang, wah mereka itu berjibaku untuk nyuci piring gitu, karena piringnya kehabisan, undangan terus-terusan datang karena memang banyak undangan itu yang hadir di waktu yang sama diundang. Begitu bagian yang buru-buru nyuci piring itu udah nyuci piring, ditaruh aja di atas meja, piringnya masih basah semuanya gitu kan. Jadi kan ini membawa nama baik keluarga juga harusnya gitu. Jadi kita sebisa mungkin atur ulang gimana caranya biar jangan yang penting banyak yang diundang, tapi sesuaikan dengan bagaimana kita menjamu mereka, mereka nyaman atau tidak, pantas atau tidak, sesuai atau tidak ruangannya dengan undangan sebanyak itu. Kalaupun undangannya banyak, kita bagi-bagi, ada yang kita undang jam sekian, ada yang kita undang jam sekian, sehingga tidak menumpuk dalam satu waktu. Oke, kemudian, nah ini yang paling penting. Siapa sih yang wajib nanggung biaya walimah? Ini nih. Nah, jadi perbincangan kadang-kadang. Gini, walimah itu adalah tanda syukur kita karena kita menikah. Maka harusnya walimah itu ditanggung oleh pengantin. Harusnya. Ya, harusnya begitu. Pengantin ini laki-laki sama perempuan. Siapa di antara mereka yang wajib menanggung? Siapa sih penanggung nafkah di antara keduanya? Suami dong. Maka mempelai laki-lakilah yang menjadi penanggung nafkah atau penanggung biaya walimah. Jadi mempelai laki-laki seharusnya. Kalau di Indonesia kebanyakan yang nanggung itu orang tuanya mempelai. Ya kan? Orang tuanya mempelai biasanya menanggung. Gak apa-apa sesuai dengan adat istiadat, tapi itu jatuhnya adalah sedekah. Sedekah atau hadiah dari orang tua untuk anaknya. Tapi sebetulnya orang tua tidak diwajibkan untuk melakukan itu. Jangan sampai ada seorang anak laki-laki, dia menuntut bapak ibunya, Pak, Bu, saya ini mau nikah. Masa sih nggak dibiayain sama orang tuanya? Nggak boleh dia menuntut seperti itu. Karena memang bukan kewajiban orang tua. Kewajiban mempelai laki-laki lah untuk menanggung biaya walimah, sebagaimana dia juga yang menjadi penanggung biaya akad nikah. Kalaupun orang tuanya bersedia mengeluarkan uang, disibukkan dengan ini dan itu dianggap sebagai hadiah atau sedekah dari orang tua untuk anaknya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada anak, kadang-kadang ada yang nanya gini, Ustazah, saya mau nanya dong, saya ingin pernikahan saya begini, tapi orang tua saya ngotot harus begini-begini, jadi gimana dong? Biasanya saya tanya balik, sponsor pernikahannya siapa? Dibiayai sendiri oleh pengantin atau disponsori sama orang tua? Disponsori sama orang tua sih, dibiayain sama orang tua sih, tapi kan saya yang nikah. Iya, susah kalau udah kepentingan sponsor. Kalau memang sponsornya adalah orang tua, ya kita harus kompromi dengan mereka. Mereka sudah mau mengeluarkan uang sebegitu banyak untuk menikahkan anaknya, ya anaknya harusnya kompromi sama orang tua. Seandainya anaknya mampu untuk bilang sama orang tuanya, mah, Wah, kami mau walimah dengan dana kami sendiri, kami akan arrange, mama sama papa nggak usah, jangan sampai repot, jangan sampai capek, ya pokoknya tinggal datang, kita siapkan semuanya. Nah, itu akan akan appreciate orang tua. Karena anaknya udah mandiri, sudah menyiapkan pernikahannya sendiri, pakai uangnya sendiri, jadi nggak akan banyak campur tangan dalam urusan teknis-teknis pelaksanaan. Tapi selagi masih dibiayai sama orang tua, kita harus mau bersedia kompromi. Namanya juga dalam tanda kutip sponsor. Nah, itu ya. Tapi kalau sekali lagi ditanya siapa yang wajib adalah mempelai laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan dia menerima donasi, bahkan dari bapaknya sendiri atau ibunya. Nah, jamaah
sekalian, yang perlu dimusyawarahkan sebelum akad dan walimah itu sebetulnya bukan selalu bicara tentang gedung, bukan hanya sekedar masalah kostum, catering, undangan, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang juga penting untuk kita pertimbangkan. Misalnya, setelah akad dan walimah ini, kita mau tinggal di mana? Setelah momen akad dan walimah ini, istri masih diizinkan kerja oleh suami apa enggak? Setelah acara pesta-pesta pernikahan ini, seperti apa, di mana mereka akan tinggal, terus masih boleh nggak istri melanjutkan kuliahnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya istrinya masih punya orang tua yang sudah sakit-sakitan, boleh nggak dia secara berkala merawat ibunya atau menjenguk ayahnya, yang mana mereka tidak tinggal di rumah yang sama. Itu yang paling penting untuk dimusyawarahkan. Ya, jadi kalau mau nikah jamaah sekalian, jangan hanya direpotkan tentang pelaksanaan pesta sehari 2 hari. Tapi yang lebih penting untuk kita musyawarahkan, pernikahan kita yang akan berlangsung puluhan tahun ke depan ini akan kita bentuk seperti apa. Kita aja kalau mau bikin sebuah bisnis sama partner bisnis kita, ya, kita akan rapat luar biasa, di mana kita akan nyari tempat untuk buka resto bareng, ya, atau buka bisnis bareng. Terus segmentasinya bagaimana penggajian karyawannya, budgetnya seperti apa, terus pembagian sahamnya seperti apa, pembagian keuntungan dan ruginya seperti apa kita menanggungnya. Ini kita bicarakan benar-benar gitu. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Ya, pastikan yang kita bahas bukan hanya sekedar pesta-pesta saja. Mas, nanti kalau kita udah nikah, udah selesai pesta-pesta ini, saya ini kan masih skripsi nih. Saya masih boleh nggak nanti skripsi, dan saya boleh nggak menunda, nggak punya anak dulu sampai saya di wisuda. Nah, ini silakan dibincangkan, ya. Jangan sampai itu urusan nanti aja. Semuanya urusan nanti gara-gara sibuk sama walimah. Begitu walimahnya udah selesai, berantem mulu. Kenapa? Tidak pernah ada kesepakatan apapun soal rumah tangga mereka mau dibawa kemana. Istrinya maunya begini, suaminya maunya begini. Suaminya maunya mereka numpang di salah satu orang tua mereka, entah di orang tua suami atau di rumah istri, gitu kan. Sedangkan istri maunya terpisah, nggak apa-apa deh bang, ngontrak, yang penting kita tidak seatap sama orang tua masing-masing. Hal-hal yang seperti ini biasanya yang memicu perselisihan di 5 tahun pernikahan. 5 tahun pertama pernikahan itu sangat-sangat rentan dengan perceraian. Kenapa? Salah satunya urusan kekompakan, tidak disiapkan tidak disiapkan tiang-tiang rumah tangganya. Kalau kita itu mau mendirikan satu rumah, kita harus menyiapkan tiang-tiangnya, harus dikokohkan. Soal nanti kita mau bentuk seperti apa, interiornya, eksteriornya, mau dicat warna apa, tidak terlalu bermasalah, tapi tiangnya itu yang harus dikokohkan dulu. Nah, agar apa? Agar rumah yang kita bangun tidak mudah roboh hanya dengan tiupan angin. Apalagi kalau sampai datang tornado atau puting beliung. Gitu ya. Maka 5 tahun pertama pernikahan ini sangat-sangat rentan karena biasanya tidak ada kesepakatan dari sejak mereka belum akad atau sampai walimah pun mereka tidak membicarakan apapun. Mereka mengatakan biarkan mengalir seperti air, ternyata beneran ngalir seperti air dan berakhir di meja pengadilan perceraian. Nauzubillah min dzalik. Itu saja mungkin karena sudah jam 1 lewat. Kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakillah khair Ustazah, sangat jelas dan luas sekali. Terkait pertanyaan ya, teman-teman silakan jika ada yang mau bertanya langsung, bisa juga lewat chat, bisa juga chat Japri ke saya jika tidak ingin namanya muncul. Ustazah, ini tadi dari awal nih udah langsung ada yang Japri nih, Ustazah pengen bertanya. Kalau kita diundang walimah bagi pengantin yang sudah hamil duluan, apakah kita boleh menghadirinya? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kita
kita justru harus mendoakan mereka. Mudah-mudahan pernikahan yang mereka lakukan adalah ekspresi dari taubat yang ingin mereka, yang sudah mereka lakukan. Justru kalau ada orang berzina, lalu kemudian memutuskan untuk menikah, kita bersyukur biar apa? Biar mereka nggak berzina mulu. Karena orang yang sudah pernah berhubungan badan sekali, mereka akan merasa itu menjadi kebutuhan yang secara berkala. Ya, makanya orang menikah itu ya hubungan badan itu merupakan suatu kebutuhan yang masuk akal gitu, berkala dan rutin. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara kawan kita atau kerabat kita, qadarullah, ya dia ternyata hamil duluan, terus dia menikah, sudah disahkan pula oleh KUA, apa yang membuat kita jadi menghakimi mereka lagi? Soalnya ini menikahnya untuk nutupin aib. Aib itu memang harus ditutup, jamaah sekalian. Yang berdosa, yang paling Allah benci adalah orang yang berdosa, kemudian dia menjaharkan atau menampakkan dosanya itu. Misalnya, kan ada tuh beberapa reels yang ada di Instagram atau di Facebook ya. Ada anak SMA tuh atau anak remaja yang hamil di luar nikah karena mungkin ya dia berhubungan badan sama pacarnya. Terus malah itu dibanggain gitu. Bangga gitu loh dia memamerkan perut buncitnya yang tidak ada ayahnya. Dia bilang, "Nih, saya hamil nih." Mendingan hamil duluan daripada yang udah nikah bertahun-tahun gak hamil-hamil juga. Bayangin, ada gitu remaja perempuan bisa ngomong kayak begitu. Nauzubillah, nauzubillah. Dia berdosa dan bangga atas perbuatan dosanya, dan dia mengajak orang lain untuk melakukan dosa yang sama. Itu yang masuk dalam yang Nabi katakan, innallaha yaghfiru dzunuba illal mujahir. Allah akan ampuni dosa apapun yang dilakukan oleh hambanya yang bertaubat, yang menyesali perbuatannya. Satu yang susah sekali untuk diampuni dosanya oleh Allah, yaitu al-mujahir. Siapa mujahir? Mujahir itu bukan ikan mujair ya, bukan. Mujahir itu adalah orang yang menampakkan dosanya dan bangga atas dosanya. Apa yang membuat Allah itu mengampuni dosa kita? Satu, penyesalan. Nyesel kita melakukan dosa dan kita sadar ini salah. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Artinya kita mengakui dalam sanubari kita bahwa ini salah gitu. Nah, rasa bersalah itu yang memunculkan permaafan atau pengampunan dosa dari Allah. Nah, kalau misalnya orang yang bangga dengan dosanya, boro-boro dia mau nyesel. Yang ada dia malah senang gitu bikin dosa dan ngajakin orang lain untuk berbuat dosa yang sama. Jadi kalau ada orang yang berzina, zinanya itu dosanya besar. Besar sekali. Hamil lagi. Dan akhirnya gara-gara Allah bikin dia hamil, ada hikmahnya. Coba kalau Allah nggak bikin dia hamil, mungkin dia nggak mau kawin, dia nggak mau nikah, dia nggak mau akad nikah gitu. Dia mau aja gitu, zina aja terus. Toh nggak ada yang tahu juga kalau saya berzina ini gitu. Maka salah satu hikmahnya Allah mentakdirkan dia hamil. Akhirnya dia nikah kan, gitu. Nah begitu dia nikah, sah dong pernikahannya, ya. Setelah sah pernikahannya dia berhubungan badan dengan suaminya udah nggak berzina lagi. Artinya dia melampiaskan syahwatnya dia dengan cara yang halal. Nggak berlanjut lagi udah zinanya. Ya. Terus kalaupun misalnya ada orang yang nyesel banget, ya Allah ini saya jadi hamil, malu-maluin keluarga, saya mau nutup orang tua saya nggak dosa apa-apa, tiba-tiba saya harus membuat mereka itu jadi apa namanya hilang marwahnya, nama besarnya, nama baiknya. Saya mau nutupin aib saya dengan menikah. Ya sudah, memang harus ditutup aib itu. Bukannya malah kita bilang, jangan nikah, biarin aja sekalian gitu. Enggak dong, orang mau memperbaiki dirinya. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain yang berbuat dosa. Bisa saja mereka sudah menyesali dan bertaubat, dan Allah mungkin sudah mengampuni dosa mereka. Tapi lisan kita yang jahat ini yang mungkin saja belum diampuni oleh Allah, karena juga belum dimaafkan oleh orang yang kita hakimi. Kalaupun memang dia yang berzina sampai hamil, terus dia nikah,
tapi tetap berzina dengan pacarnya, gitu ya, udah tahu punya suami masih berzina aja sama pacar-pacarnya, itu biarkan dia menanggung dosanya. Dia yang menanggung dosanya dengan Allah, biarkan nanti dia yang merasakan akibatnya, akibat perbuatan buruknya, tapi jangan sampai lisan kita ikut menggibah, ikut menghakimi, karena wallahu alam kita tidak pernah tahu apakah lisan kita ini yang gampang ngomongin orang berzina itu, khawatir malah mulut kita jadi sandungan ketika nanti kita mau masuk surga, nggak jadi masuk surga karena lisan kita yang tidak bisa kita jaga. Udah, kita datang aja ke walimahnya, kita doakan semoga sakinah, mawaddah, warohmah, semoga Allah dalam hati kita juga, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, semoga pernikahan ini membuat mereka jadi bertaubat, semoga ibadah pernikahan ini menggugurkan dosa-dosa mereka di masa lalu. Kita doakan yang terbaik untuk mereka, toh tidak ada ruginya juga kita mendoakan yang baik buat mereka. Baik. Baik, Ustazah. Ini banyak banget, Ustazah, pertanyaan yang masuk. Saya urut ya berdasarkan urutan masuknya. Jadi ini jika ada seorang wanita single parent memiliki anak satu rumah yang sudah dihibahkan secara lisan ke anaknya, bahwa jika nanti ibunya meninggal, rumah itu akan menjadi hak anaknya. Nah, lalu wanita ini menikah lagi dengan suami baru. Jika wanita tersebut meninggal, bagaimana status harta, termasuk rumah yang dihibahkan secara lisan kepada anaknya tersebut? Wah, ini harusnya nanti kita bahas fikih waris. Perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Itu tadi ibunya tidak menghibahkan ke anaknya kalau kalimatnya kayak begitu. Kalau ibunya bilang, nanti kalau ibu meninggal, rumah ini buat kamu. Itu bukan hibah. Kalau hibah tuh gini, nah ini rumah mama kasih ke kamu sekarang. Nggak perlu nungguin mama meninggal. Kalau pesannya nanti kalau mama meninggal, itu bukan hibah namanya. Itu wasiat. Beda, status hukumnya beda. Ya, jadi kalau hibah tuh, saya punya handphone. Saya panggil anak saya, tuh mama beliin handphone. Ya itu haknya dia udah. Tapi kalau saya bilang, nanti kalau mama meninggal, ini handphone buat kamu. Ya itu punya saya dong sekarang. Gitu. Itu punya saya sekarang. Dan Nabi mengatakan, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk calon ahli waris. Karena ahli waris pasti akan dapat peninggalan dari orang yang akan. Ustazah putus ya? Iya, soalnya ada yang nelpon barusan. Ntar saya WhatsApp dulu orangnya biar nggak nelpon. Ntar ya. Dah. Suara saya kedengeran? Kedengaran, Ustazah? Oke, baik. Nah, jadi tentang waris, hibah, dan wasiat nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut ya. Tapi yang pasti itu bukan hibah tadi, dan wasiatnya juga tidak sah. Kalau itu sebagai wasiat, wasiatnya nggak sah, karena wasiat itu tidak diberikan ke calon ahli waris. Baik. Oke, jadi kalau tadi itu hartanya milik siapa? Ya milik si ibunya, single momnya tadi. Kalau single momnya meninggal dunia, ya harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya ya anaknya, ya suaminya, ya orang tuanya kalau ada, dan lain sebagainya dengan bagian-bagian yang sudah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 13. Anak perempuan satu-satunya. Oh, kalau anak perempuan satu-satunya dia dapat setengah. Oh, kalau anak perempuannya dua, dapat 2/3. Oh, kalau anaknya ada laki-laki dan perempuan, oh berarti dapat sisa yang laki-laki 2/1 dengan anak perempuan dan lain sebagainya. Agak panjang nanti penjelasannya, nanti masuk di fikih waris ya. Oke, next berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran untuk rumah tangga yang sudah terlanjur berjalan, tapi terlewat dulunya tuh belum ada kesepakatan sebelumnya terkait kehidupan antar pasangan pasca menikah? Nggak apa-apa sih, tinggal dirembukin bareng sekarang. Mas, dulu kita tuh sebelum kita nikah tuh kita nggak banyak ngobrolin visi misi tentang pernikahan kita ya. Kita obrolin yuk sekarang, kata suaminya. Anak udah brojol 6 mah, apalagi mau diobrolin gitu kan. Ya yang lain-lain Pak, misalnya gini, Mama mau kuliah lagi Pak, gitu kan. Oh Mama mau kuliah, terus anak-anak kita nanti gimana yang jagain? Nah makanya kita omongin sekarang. Nah
kayaknya udah waktunya nih Pak, anak-anak punya babysitter. Ini kan silakan dimusyawarahkan, nggak apa-apa. Apa yang sudah terlewat ya sudahlah. Kan masih ada sisa usia kita. Sisa usia kita tuh kita gini, usia yang kita habiskan di dalam pernikahan itu sebetulnya bagi banyak orang ya, bagi orang yang menikahnya di bawah usia 30 tahun, kehidupan pernikahan itu lebih banyak dia lalu. Jadi gini, usianya dia di dalam pernikahan itu lebih lama dibanding dia menikmati hidup saat single. Anggaplah gini deh. Misalnya saya nikah nih umur 20 berapa. Dulu saya nikah umur berapa ya saya nikah? Umur 23 saya nikah. Umur 23 misalnya saya menikah. Kalau misalnya Allah kasih saya umur panjang sampai umur 90 tahun misalnya. Nggak usah lama-lama deh, misalnya 80 ya. Jadi 80 dikurangi, anggaplah dikurangi 25 deh biar gampang. Misalnya ada orang nikah umur 25. Allah kasih dia jatah umur 80. Berarti kan dia menikmati masa lajangnya tuh 25 tahun. Sedangkan masa selama pernikahannya berapa tahun? 45 tahun, enggak, 55 tahun. 55 tahun dia itu menjalani masa sisa hidupnya itu dalam pernikahan. Lebih lama kita habiskan waktu kita dalam pernikahan loh dibandingkan masa lajang gitu. Maka kalau kita memilih seorang suami, pastikan dia worth it untuk kita habiskan masa-masa kita agar kita nikmati bersama dia. Gitu. Nah, makanya nyari suami kan nggak boleh sembarangan. Kalau udah terlanjur gimana? Apa saya tuker aja, mau tuker tambah apa suaminya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Yang bisa adalah menikmati atau bagaimana kita memperbaiki yang ada. Misalnya, Mas, ini anak-anak kita gimana ya? Oh, jadi kita masa depan anak-anak gimana? Diobrolin sama suami. Mas, boleh nggak kalau mulai sekarang from now on gitu, soal nafkah kita obrolin lebih serius gimana? Kan biasanya aku nggak pernah menentukan harus berapa per bulan. Sekarang ketentuin deh per bulan, boleh nggak, Mas? Wah, duh, bolehlah kita obrolin yuk yang asik, jangan pas lagi riwah begini, ntar kita obrolin pas lagi santai, lagi weekend. Nggak apa-apa, silakan obrolin. Toh di dalam rumah tangga itu kebanyakan isinya emang ngobrol, ya kan? Dalam rumah tangga kan kebanyakan kita ngobrol. Mau ngobrol sama siapa lagi? Ngobrol sama anak nggak asik, nggak satu frekuensi, ya kan? Kita harus jaga image di depan anak, biar jaga wibawa. Kalau sama suami, dialah yang tahu kita jelek-jeleknya kita, dia semua tahu. So, silakan saja obrolin apa yang tersisa dari hal-hal yang belum kita bahas. Berikutnya. Ini izin juga ya, ini kan kami udah melebihi waktu, tapi ini seru Ustazah, boleh ya Ustazah ada 2 pertanyaan lagi ya kita batasin. Ini izin bertanya, seserahan berbentuk barang-barang keperluan pengantin wanita seperti tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lainnya, itu sebenarnya bagaimana sih hukumnya? Seserahan itu masuk dalam hadiah sebetulnya. Ya kan? Kan nggak wajib sebetulnya. Ya nggak? Ada orang mau ngelamar saya. Dia datang pakai modal dengkul doang. Haram nggak hukumnya? Ya nggak haram sih. Cuman ya saya bakalan mikir-mikir lagi nerima apa enggak. Segitu amat mau ngelamar anak orang. Minimal bawa martabak ya kan gitu. Ya kan? Jadi itu sebetulnya adalah hadiah aja. Hadiah yang membuat si pelamar itu jadi punya nilai plus, ya kan? Dianggap sebagai orang yang layak untuk dipertimbangkan lamarannya, sebagai ekspresi pemuliaan dari yang melamar ke yang dilamar, bahwa dia sangat menghargai wanita yang dilamar dia, menghargai adat istiadatnya mereka, ya kan? Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, hukumnya seperti apa? Hukumnya sunnah. Sebagaimana sunnahnya memberi hadiah, sunnahnya bersedekah, sunnahnya memberikan sesuatu tanpa imbalan, ya hukumnya sunnah. Nggak wajib kok. Jadi nggak usah yang terlalu melewati budget juga sampai ngutang-ngutang gitu, nggak usah juga sih. Sesuai dengan kemampuan aja, tapi tanpa terkesan meremehkan pihak yang dilamar. Ya. Baik, Ustazah. Ini pertanyaan terakhir. Apa hukumnya seseorang yang hamil duluan, kemudian menikah saat hamil, tetapi bukan dengan orang yang menghamilinya? Gini,
dalam satu hadis disebutkan, ini riwayat dari Sayyidah Aisyah, bahwa la yuharrimul haramu al halala. Perbuatan yang haram itu tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Apa maksudnya? Zina itu kan haram. Nikah itu kan halal. Zina yang haram itu tidak bisa mengharamkan pernikahan. Itu maksudnya. Jadi orang yang melakukan perzinaan, melakukan tindakan yang haram, dia tidak dilarang untuk memperbaikinya dengan melakukan hal yang halal, yaitu pernikahan. Kalau ada yang melarang, ada nggak sih ulama yang melarang? Ada. Ini kan khilafiyah, ya. Ini kan khilafiyah. Maka misalnya para ulama dalam mazhab Maliki melarang karena ada satu hadis yang bunyinya la tuto al hamil hatta tada. Tidaklah seorang wanita yang hamil itu dinikahi atau dijima sampai dia itu melahirkan, ya kan? Itu juga ada. Jadi ini masalah khilafiyah sebetulnya. Tapi kalau misalnya ada yang melarang, ada yang memperbolehkan, kita ambil yang mana ya? Gini, ada satu kaidah yang bunyinya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, keputusan dari hakim itu bisa menenangkan kontroversi. Artinya kalau ada kontroversi, keputusan hakim itulah yang binding, yang mengikat. Meleburkan semua perbedaan pendapat yang ada. Di kita di Indonesia, kebanyakan ulama kita bermadhab Syafi'i. Kalau para ulama dalam madhab Syafi'i, para ulama dalam madhab Syafi'i tidak melarang seorang perempuan yang hamil untuk dinikahi secara benar oleh seorang laki-laki, terlepas apakah dia ini laki-laki yang menghamili ataupun tidak. Itu ada di kompilasi hukum Islam, pasal pernikahan, coba buka kalau nggak salah, pasal 53 kalau nggak salah di kompilasi hukum Islam. Tentang bolehnya seorang wanita yang hamil karena zina untuk menikah dengan seorang laki-laki dan dia tidak diharuskan mengulangi akadnya setelah anaknya lahir. Karena dari awal pernikahannya sudah dianggap sah. Gitu. Tapi kalau ada yang tidak mengatakan sah, ada memang. Para ulama dalam mazhab Maliki itu tidak menyatakan sah. Tapi sekali lagi, hukum di Indonesia kebanyakan hukum agamanya itu diramu atau diadaptasi dari para ulama dalam mazhab Syafi'i yang tidak melarang. Tapi nanti teknis-teknisnya perbedaan pendapat detil-detilnya banyak. Ada yang mengatakan gini, kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinai, maka setelah menikah boleh langsung berhubungan badan, tidak perlu nunggu anaknya lahir. Ada lagi yang mengatakan kalau misalnya yang menikahinya adalah laki-laki yang bukan yang tidak menghamilinya, maka pernikahannya tetap sah, tapi tidak boleh berhubungan badan sampai wanita atau istrinya itu melahirkan. Nah, itu detail-detailnya seperti itu ada. Tapi hampir semuanya menyatakan pernikahannya tetap sah, kecuali para ulama dalam mazhab Maliki. Kira-kira seperti itu. Jadi hikmahnya banyak. Ini menyelamatkan kehormatan anak yang sama sekali dia tidak punya kontribusi dosa apapun terhadap perbuatan dosa orang tuanya. Anak ini diselamatkan kehormatannya. Begitu ibunya itu hamil, ya segera dia menikah dengan laki-laki. Ya wajar kalau misalnya dia mau menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya misalnya. Suatu kewajaran mungkin yang menghamilinya laki-laki brengsek mungkin. Dan si perempuan ini tidak mau anaknya nanti diasuh oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, maka dia mencari laki-laki yang mau menerima dia apa adanya, laki-laki baik-baik misalnya, bisa saja kan seperti itu. Atau misalnya dia dengan pacarnya yang menghamili itu sama-sama taubatan nasuha, ingin mengakhiri perbuatan zina mereka, lalu mereka sama-sama taubat, akhirnya mereka nikah, ya kan, bisa saja seperti itu. Dan pada akhirnya anak ini lahir di dalam pernikahan, sehingga bisa meredam huru hara gitu kan, dan anak ini tidak dibawa-bawa tidak dianggap sebagai anak yang dilabeli anak haram segala macam karena dia tetap lahir di dalam pernikahan orang tuanya. Jadi marwah anaknya itu terselamatkan karena pada akhirnya anak ini nggak punya dosa apa-apa, bukan dia yang nyuruh orang tuanya berzina kan. Jadi wajar kalau misalnya setelah hamil terus dia menikah, itu suatu kewajaran. Kewajaran maksudnya wajar seorang perempuan itu ingin menyelamatkan marwah anak yang dikandungnya. Bukan wajar zinanya ya. Wah, soalnya ini bilang zina wajar, bilang nikah by accident wajar. Bukan itu yang saya bilang wajar. Artinya seseorang itu wajar kalau punya aib, aibnya ingin
ditutupi dan ingin menyelamatkan kehormatan anaknya. Tapi jangan pernah kita mewajarkan perbuatan zina. Jangan sampai kita menganggap married by accident sebagai kewajaran. Tidak, dari awal itu adalah dosa besar dan bahkan zina itu termasuk dari 7 dosa besar yang sulit sekali diampuni oleh Allah Ta'ala atau disebut sebagai al-kabair. 7 dosa besar yang susah diampuni oleh Allah, salah satunya adalah zina. Baik. Baik, jazakillah khair Ustazah, sangat luas pembahasannya ya. Kita tadi belajar mulai dari pengertian, hukum mengadakan walimah, apa yang harus diperhatikan saat mengadakan walimah, lalu mengenai tabir, biaya, dan juga apa yang harus dimusyawarahkan. Terima kasih ya Ustazah, ini sangat luas sekali bahasannya. Kami juga mohon perkenan Ustazah untuk memimpin doa. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Insya Allah kita lanjut lagi bulan depan tentang kewajiban-kewajiban istri dalam syariat. Lalu nanti kita di bulan Maret atau ya di bulan Maret ya kita akan bahas tentang fikih Ramadan ya. Kita selah dulu tentang fikih pernikahannya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Semoga Allah berikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah hindarkan kita dan anak keturunan kita dari perbuatan zina. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keturunan kita dan orang-orang yang kita sayangi dari kezaliman dan apapun yang menzalimi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. وتخشعا وتضرعا وتعبدنا وتم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah Aini Aryani, Ustazah favorit saya, atas materinya, serta untuk mbak-mbak semuanya, saudara solehah yang telah menyempatkan hadir di kajian siang ini. Sehat selalu untuk Ustazah dan keluarga, juga jamaah semuanya dan keluarganya. Sampai bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Semoga Allah selalu mudahkan kita, menggerakkan hati kita untuk selalu mengikuti majelis ilmu. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian semuanya. Izin kami akhiri meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Jazakumullah khair Ustazah. Saya mohon Iya, izin semuanya. Ustazah.